Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Habib Mahdi bin Syihab, Ustaz Ali, sahabat-sahabat tak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya pulang ke Pekanbaru, kemudian mengajar di kampus. Saya mengisi pengajian di masjid, khusus kajian hadis, karena memang itu jurusan saya. Satu hadis, dijelaskan periwayatnya, kandungan-kandungan isinya, habis itu tanya jawab, kemudian khutbah Jumat, direkam, di-share, kemudian nomor handphone saya disebar dan orang tahu nomor saya, kemudian saya diundang. Maka datanglah saya ke Palembang, diundang oleh salah satu lembaga pendidikan. Begitulah asal mula saya keluar dari Pekanbaru. Semua menemukan titiknya sendiri. Tidak pernah saya merekrut, membuat, menawarkan diri dan lain sebagainya. Akhirnya berjalan. Sekarang setiap provinsi ada koordinatornya. Aceh, Ustadz Nazar. Sumatera Utara, Ustadz Iqbal. Kepulauan Riau, Ustadz Endri. Riau sendiri diatur Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sumatera Barat, Putra. Lalu kemudian Jambi, Ustadz Ican dan Rizal Dahlan. Teruslah sampai semuanya ada lebih kurang. Untuk Sulawesi dengan Kalimantan satu koordinator. Mereka mengatur semua beberapa provinsi di pulau tersebut. Koordinator Brunei Darussalam dan koordinator Malaysia. Jadi kalau saya datang ke satu daerah, saya tidak tahu apa yang terjadi di daerah tersebut. Sahibud dar a'lamu bidarihi. Orang yang punya rumah lebih tahu isi rumah. Sehingga saya tidak terkena jebakan Batman. Khususnya jebakan-jebakan politik, jebakan-jebakan pemain, jebakan-jebakan calo. Alhamdulillah Allah menyelamatkan. Jadi kalau saya ke Sumatera Selatan, Habib Mahdi sudah protek itu semua. Jadi siapapun dari Sumatera Selatan yang mengirim proposal ke Riau atau menelpon tim, semuanya akan balik ke Habib Mahdi. Begitulah di setiap daerah masing-masing. Saya tidak mau menjadi ustadz artis show macam penyanyi dangdut. Datang, pertunjukan, pulang. Tidak begitu. Kalau saya datang ke satu daerah, apa yang mesti saya support di daerah ini? Saya tidak membuat grup baru. Saya tidak membuat aliran baru. Saya tak membuat mazhab baru. Saya mau melanjutkan bangunan dakwah yang di situ sudah ada dindingnya, ada tiangnya, ada atapnya. Ustadz tinggal pasang keramik lantainya aja. Ayo kita teruskan sama-sama. Makanya konsen saya di 3 hal. Pertama, pendidikan. Oh, ini di daerah ini ada orang yang mau wakaf rumah untuk jadi rumah tahfiz. Tapi syaratnya ustadz yang menerimanya. Nanti kami mengelola. Ayo sama-sama. Penyerahan sertifikat rumah tanah mau diserahkan ke yayasan jadi rumah tahfiz. Karena memang fokus saya di pendidikan. Launching SD tahfiz, launching iklan penerimaan siswa baru SMP. Fokus pertama pendidikan. Karena tak semua selesai dengan ceramah dan tabligh akbar. Yang kedua adalah ekonomi umat. Ustadz, ayo kita ke pabrik air. Nanti Ustadz divideokan bagaimana proses air ini dibersihkan, didoakan, dibacakan Yasin, dibacakan Quran untuk dijual. Ayo. Karena ini juga bagian supaya duit umat ini jangan sampai kita yang punya umat tapi duitnya dia makan orang lain. Ustadz, nanti launching ini ada 212 mat, ya. Ini ada rumah sakit Islam, ya. Ini ada hotel syariah kita buka, ya. Karena memang fokus saya di ekonomi umat. Yang ketiga, politik.
Kalau orang ini kita dudukkan Ustadz jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati di sini, Ustadz tidak capek lagi ceramah. Dengan tanda tangannya dia bisa salurkan ini APBD untuk pesantren. Ayo kita dukung. Bahwa ada pro kontra, orang membuli saya, mengatakan saya usah masuk politik nanti jadi musuh. Itu ijtihad saya. Di beberapa tempat alhamdulillah selamat. Itu yang saya lakukan. Perbaikan pendidikan, perbaikan ekonomi, perbaikan politik. Sampai kapan Ustadz jalankan misi ini? Sampai Allah Ta'ala berikan amanah di seluruh daerah. Jadwal disusun dari Januari sampai Desember 2021. Habis. Di akhir 2021, 2022. Begitulah seterusnya. Jadi maksud saya, kita pahami dakwah ini bukan tausiah. Dakwah bukan ceramah. Tapi ceramah itu adalah bagian dari partikel kecil dakwah. Karena kalau kita memahami bahwa dakwah itu adalah ceramah, nanti orang yang tidak ceramah kita katakan tidak berdakwah. Masa lama-lama di Mesir pulang-pulang nggak berdakwah? Yang kau maksudnya apa? Dia nggak ceramah Pak Ustadz. Padahal dia buka yayasan. Mungkin dia bidangnya tidak ceramah, tapi dia sedang berdakwah. Masa lama-lama di Mesir pulang-pulang cuman jadi anggota dewan? Dia berdakwah dengan duduknya di legislatif itu. Dia yang ikut menggodok APBD. Dia yang memantau perjalanan ini gubernur, bupati, wali kota. Dia sedang berdakwah, tapi tidak ceramah. Maka mesti didudukkan pemahaman ini. Kalau tidak nanti semua orang mengatakan Abdul Somad berdakwah. Padahal sesungguhnya dia hanya sedang berceramah. Berapa banyak penceramah tidak berdakwah, tapi berapa banyak orang berdakwah tidak ceramah. Ini kalau masih pagi menjelaskan ini masih masuk, tapi kalau menjelang buka puasa tak bisa. Jadi ketika kita pahami bahwa dakwah adalah taghyir halatil ummah, merubah kondisi umat. Palembang ada beberapa hal positif yang bisa diambil. Pertama, masfurah. Ustadz-ustadz bisa bersatu dari berbagai macam basic pendidikan. Pendidikan gontor yang modern, pakai jas, pakai dasi, bisa berjalan bersama dengan pendidikan tradisional pondok salaf. Bisa sejalan. Yang basic Muhammadiyah bisa duduk satu majelis dengan basic Nahdlatul Ulama. Nah, ini di tempat lain tidak, di sini ada. Di sini ada tempat untuk membuat suatu pagelaran besar dakwah, Benteng Kuta Besar, sebelum Covid datang. Maka ini pun juga menjadi syiar, simbol, sehingga menjadi ikon. Di mana-mana kalau ditanya orang, oh iya kami tengok video Ustadz di BKB. Oh iya Ustadz kemarin. Nah, ini banyak orang tak punya panggung. Banyak kota hanya masjid saja, stadion. Habis itu selesai. Tapi di sini ada. Yang ketiga, dakwah dikemas dengan media. Karena memang yang ada di media itu kemas. Mas Ali, maka dia bisa mengkemasnya dengan media. Jadi kalau video Ustadz Taufik Asnuri rahimahullah bisa sampai ke Pekanbaru, itu karena ada tim media yang di sini bekerja. Kalau kita lihat ada lampu gemerlap, ada video yang bagus, itu juga lengkap dengan anasyidnya. Nah, ini selalu saya kalau pergi ke satu daerah, saya bawa cerita ini ke sini, cerita ini bawa kemari, sehingga dia menjadi sebuah cerita puzzle yang disusun menjadi sebuah gambar yang menarik. Di Aceh bisa kita ambil Ikatan Alumni Timur Tengah. Di Sulawesi Selatan bisa kita ambil ICAT. ICAT sudah punya ICAT Mat. Tolong buatkan videonya Ustadz, ICAT Mat. ICAT, Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Memang semua yang kalau di Aceh ikat, di sana dia jadi ICAT. Karena memang di sana banyak C, makanya Coto Makassar. Lalu kemudian di Kalimantan, militansinya. Kita tahu mereka amat sangat militan yang luar biasa kepada para habaib, khususnya kepada para ustadz, para alim ulama. Jadi apa yang ada di beberapa daerah
dan saya bisa bersinergi berjalan dengan kawan-kawan tanpa merusak. Jadi kalau ada dari Pontianak Ustadz Lukman dengan program berasnya, dengan program keumatannya, bisa berjalan sinergi bersama selama kita masih satu arah, satu tujuan, maka tidak pernah mempermasalahkan kendaraan apa yang kita pakai. Bahwa ada yang naik sepeda motor gede, ada yang naik sepeda, ada yang naik speedboat. Kita tak pernah permasalahkan itu dia naik apa, karena kita terlalu fokus melihat tujuan akhirnya. Tapi kalau kita terlalu fokus melihat kanan kiri, itulah kita menjadi sikut menyikut, merajuk, tidak jadi buat dakwah hanya karena logo tidak ditempel di banner. Itu kan suatu yang sepele, remeh temeh. Saya tak pernah punya logo. Andailah tak diminta orang, tak ada itu logo Ustadz Abdul Somad. Singkatan UAS itu pun tak pernah terpikirkan. Tiba-tiba orang aja ngasih. Saya tidak terlalu memikirkan simbol. Saya melihat makna. Jadi sama seperti besi berani, magnet. Dulu waktu kecil magnet itu kita campakkan ke pasir. Setelah itu otomatis menempel nanti. Pasir tidak akan menempel, debu tak akan menempel, kayu tak akan menempel. Tapi kalau dia memang butiran-butiran besi, dia pasti akan menempel. Begitu juga lah perjalanan kami. Masuk kami ke satu daerah, pasir tak mau menempel, kayu tak akan menempel, kaca tak menempel. Tapi kalau dia besi, insya Allah dia akan menempel dan kita bisa bersama. Jadi kalau pada subuh ini, dalam perjalanan ini, ada sahabat-sahabat yang menempel, maka sesungguhnya kita memang berarti sama-sama besi, sama-sama tahan diuji, tak akan lapuk insya Allah. Amin. Tapi kalau dia kayu, dia tak mau menempel. Kayu hanya akan berkawan dengan kayu yang lapuk juga. Al-arwah junudun mujannadah. Ruh itu seperti bala tentara. Wa ma ta'arafa minha talaf. Kalau dia ada kesesuaian, dia akan bersama. Angkatan laut, angkatan udara, polisi, satpam, security, semua bergabung. Tapi begitu komandan upacara mengatakan siap gerak, semua melihat seragamnya. Satpam sama satpam, hansip sama hansip, angkatan darat sama angkatan darat, polisi sama polisi, berbarislah dia. Begitu juga dalam perjalanan ini. Ruh saya, ruh Habib Mahdi, ruh mulai dia merapat. Kenapa dia merapat? Wa ma ta'arafa. Karena ada titik-titik kesamaan, ada titik-titik temu. Walaupun kami secara zahir sangat berbeda. Habib Mahdi pakai sorban, saya pakai peci. Beliau pakai jubah, saya pakai sarung. Beliau dari Hadramaut Tarim, Darul Mustafa, Sidil Habib Omar bin Hafiz, saya dari Al-Azhar. Berbeda, tapi ada satu titik temu. Begitu juga dengan Ustadz Kemas Ali, ada titik temu. Wa ma tanakara minha talaf. Walaupun dari satu sekolah, sama-sama dari Azhar, sama-sama satu angkatan, tapi kalau tanakara, tak bersesuaian, tak sejalan, ikhtalaf. Dia pasti akan terjadi ikhtilaf. Kenapa kita bersama bisa subuh ini? Berarti roh kita ada satu-satu sifat, banyak persamaan-persamaan kita. Itulah yang membuat kita bisa bersama. Bersama di Palembang, bersama di dunia, bersama ketika bangkit di padang mahsyar, bersama pula dalam surga bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak pernah takut kehilangan sahabat. Kenapa? Karena banyak yang berguguran di dalam jalan dakwah. Yang kawan menjadi lawan banyak, yang dulu teman baik menjadi musuh banyak. Tapi orang-orang yang tak dikenal pun menjadi sahabat lebih banyak lagi. Dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, menyeberang ke Jawa Barat, masuk ke Jawa Tengah, DKI, masuk ke Jawa Timur, masuk ke wilayah timur Indonesia, datang ke Maluku, sampai ke Sorong Papua, sampai ke Raja Ampat, sampai ke beberapa negeri tetangga, sampai ke Terengganu, sampai ke Perak. Tak pernah kenal, beda bahasa, beda suku, tapi ketika ruh itu sama sifatnya, menjadi sahabat, menjadi kawan. Jangan pernah takut kehilangan sahabat. Safir tajid iwadan amman tufariqu. Berjalan sajalah engkau
nanti di tempat itu kau akan menemukan orang-orang yang dulu kau tinggalkan, maka kau akan bertemu dengan orang yang sama. Betul kata Imam Syafi'i. Setiap daerah yang saya kunjungi itu ada saja orang-orang yang sifatnya sama. Jadi kalau di daerah ini ada orang kaya yang baik, ada pejabat yang santun menolong dakwah, ada mantan preman yang menjadi backing, menjadi bodyguard, menjadi backup dakwah, nanti di daerah lain ketemu lagi orang spesies macam itu juga. Orang kaya yang mensupport dakwah, pejabat yang berani menjadi tulang belakang dakwah, anak muda yang menjadi support dakwah. Namanya beda, sukunya beda, wajahnya beda, tapi sifatnya sama. Abu Lahabnya juga begitu ada, Abu Jahalnya juga ada. Masya Allah, tabarakallah, dalam perjalanan ini berjumpa dengan itu semua. Jadi saya menganggap, saya berharap perjalanan yang kesekian puluh kalinya ke Sumatera Selatan dan kawan-kawan sahabat-sahabat ikut dalam bagian ini. Sekali lagi hayat dikandung badan, masih panjang umur saya, datang saya ke Sumatera Selatan, bisa kita bersama, alhamdulillah. Tapi ke depan saya tetap bermimpi seperti daerah-daerah yang lain, ada satu kerjasama sehingga terbentuklah sebuah lembaga, sehingga kita fokus, sehingga kita, bukan berarti saya katakan tak baik, menuju yang baik, menuju yang lebih baik, menuju yang amat sangat terbaik, sampai puncaknya rel kereta apinya siap, lokomotifnya siap, mati kita sebagai masinis, kereta api tetap berjalan. Kenapa? Relnya sudah ada. Masinis boleh mati, tapi kereta api tak boleh berganti. Bisa untuk jadi update status yang itu sebagai pengantar pertemuan kita di majelis menjelang pulang ke airport. Pak Ustadz, apa kriteria pemimpin yang zalim? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Dua. Yang pertama amanah, yang kedua adil. Lawan dari amanah khianah, lawan dari adil zalim. Kalau dia amanah, dia adil, berarti dia pemimpin yang patut untuk diikuti. Tapi kalau dia sudah lawan dari amanah khianah, lawan dari adil zalim, maka dia tak layak untuk diikuti. Al-imamu liyutamma bihi. Ju'ilal imam, imam itu diangkat untuk diikuti. Imam angkat takbiratul ihram, ikut. Imam ruku, ikut. Imam sujud, ikut. Imam kentut, jangan. Bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim? Islam ada namanya kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau ada Pak RT buat majelis gaple, mabuk, membawa masyarakat, datang orang mengadu, Pak Ustadz, Pak RT mabuk, sabar. Allah bersama orang yang sabar. Pembodohan. Maka kita mesti rapat untuk mengganti RT dengan RT yang soleh. Karena kalau tidak, satu RT ini akan kena musibah. La ta'murunna bil ma'ruf, kalian mesti ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak melakukan itu, la yushikanna ayab'atsallahu 'alaikum iqaban. Nanti dikhawatirkan diturunkan Allah hukuman. Ketika hukuman itu turun, summa tad'unahu, kamu berdoa minta, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan gara-gara diam menengok kemungkaran. Pak Ustadz, ini Pak RT udah mulai memakai siskamling kita untuk bawa-bawa cewek-cewek duduk-duduk, joget-joget, dangdut-dangdut koplo tengah malam. Gak apa-apa, yang penting kita di masjid berzikir, membaca Quran. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum. Bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita mengajak orang berbuat baik, mencegah perbuatan mungkar. Tak Ustadz, izin bertanya, bagaimana berjuang sesuai syariat Islam, ajaran Rasulullah terhadap para pemimpin yang tidak menjalankan sesuai syariat Islam, padahal dia sendiri seorang Islam? Kalau Anda seorang dosen, profesor, doktor, buat seminar, itu bidangnya, sadarkan umat ini, seminar, lokakarya. Kalau Anda seorang da'i, juru dakwah, sampaikan lewat khutbah, data, fakta, tugas,
seorang pemimpin, bukan penyebar fitnah. Kalau Anda seorang kepala rumah tangga, pimpinan perusahaan, punya anak buah, jelaskan kepada mereka dengan bahasa yang santun. Tapi kalau Anda duduk di parlemen sebagai anggota legislatif, DPRD kabupaten kota provinsi, DPD, DPR RI, maka berjuanglah dengan cara konstitusional. Negara kita negara demokrasi. Dalam negara demokrasi semua diputuskan berdasarkan voting. Suara terbanyak, suara Tuhan. Jadi kalau saya mengajak umat untuk memilih anggota legislatif yang sholat, caleg yang takut sama Allah, sesungguhnya saya sedang berdakwah konstitusional. Tapi saya tidak berpolitik praktis mencalonkan diri. Kenapa? Karena saya milik semua partai, milik semua umat, milik semua ormas. Tapi saya berhak untuk menentukan pilihan langsung, umum, bebas, rahasia. Ketika orang bertanya ke saya, Pak Ustadz mana yang saya pilih? Pilih orang ini. Karena kalau dia duduk nanti, dia akan beramar ma'ruf nahi mungkar melalui jalur konstitusional, yaitu legislatif. Jadi sesuailah dengan bidang kita masing-masing. Apa bidang kita? Laksanakanlah, berjuang sesuai dengan bidang kita untuk menegakkan syariat Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pandangan Islam terhadap seorang aktivis pejuang yang selalu mengkritik kebijakan tak sejalan di tempat kerjanya? Beda antara kritik dengan nahi mungkar. Kritik itu asal berseberangan dengan pendapat umum, opini publik, oposisi. Kalau berjalan bersama, posisi. Kalau berseberangan, oposisi. Oposisi biasanya A kata rezim, B kata dia. Yang penting beda. Kalau nahi mungkar tidak begitu. Tidak selamanya orang itu salah. Kalau kebetulan dia keliru, luruskan. Tapi kalau dia benar, dukung, support. Jadi kritik itu tidak selamanya benar, walaupun tidak selamanya salah. Jadi saya tidak pakai kritik, saya tidak pakai oposisi, saya pakai istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada orang yang meluruskan PRT, PRW, bupati, gubernur, wali kota, presiden, direktur, dia tidak sedang beroposisi, karena oposisi negatif. Dia tidak sedang mengkritik, karena kritik selalunya dari atas ke bawah. Dia sedang beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini orang perlu diajak kepada ma'ruf. Ini orang perlu diluruskan supaya tidak mungkar. Kewajiban beragama. Kuntum khaira umat, kamu umat yang terbaik. Bukan kamu umat terbaik karena hajimu 10 kali. Bukan kamu umat terbaik karena keningmu hitam. Bukan kamu umat yang terbaik karena terawihmu sampai subuh. Kapan kamu jadi umat terbaik? 3. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lakukan yang 3 ini, umat terbaik. Tapi semua ada kosnya, ada bayarannya. Tidak ada yang free. Maka kalau mau pada zona aman, enjoy, nikmati saja. Tapi begitu kita berani berseberangan dengan nahi mungkar, maka akan merasakan kepahitan-kepahitan hidup. Lepas dari PNS, tidak mendapatkan berbagai kesempatan. Jamaah umroh yang sudah siap berangkat 600 jadi batal. Siap tidak itu? Diikut-ikuti orang, jadwal-jadwal di kantor-kantor yang terkait ada tekanan dari atas, sejam kemudian tak jadi. Dia tidak secara terus terang, tapi secara senyap-senyap tapi menyakitkan. Boleh jadi kita siap, tapi keluarga kita kan tak siap. Boleh jadi kita pribadi siap, tapi kita punya ponakan yang menjadi pegawai di kantor ini. Ketika orang tahu kita ada kaitan, dia akan dicampakkan ke tempat yang jauh. Ada aksesnya. Hidup adalah berani
memilih resiko. Life is take risk. Hidup berani mengambil resiko. Jangan ketika kita sudah berani nahi mungkar, tidak siap menerima efeknya. Nih, apalagi kita berada di dalam suatu sistem. Pikirkan baik-baik. Siap tidak? Kalau siap, jalan. Kalau tidak siap, nanti kita akan punya kepribadian ganda. Siap melakukan sesuatu, tapi tak siap menerima efek dari sesuatu. Itu adalah mental, namanya mantik tufuli, mantik logika anak kecil. Anak kecil berani melempar batu ke jendela, pecah, tapi setelah itu dia lari. Itu namanya lari dari kenyataan. Di Indonesia kita melihat ada tokoh-tokoh, habib-habib, ulama-ulama yang berani menerima resiko. Keluarganya pun siap menerima resiko. Di negeri ini semua bisa direkayasa, kata Salim Said, pengamat politik senior, putih rambutnya, putih jenggotnya. Kata-katanya itu saya copy. Di negeri ini semua bisa direkayasa. Siap tak menerima rekayasa-rekayasa itu? 4. Bagaimana cara kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di situasi seperti ini, di mana Islam dan ulama dianggap sebagai musuh oleh rezim yang berkuasa? Pandai itu penting, pandai-pandai jauh lebih penting. Kalau orang mencari botol kecap, pakai botol minyak babi, isinya tetap kecap. Razia botol kecap, pakai botol minyak babi. Tengoknya, bebas botol minyak babi, isi tetap kecap. Tapi tak semua seorang semazhab dengan saya. Dia justru dinampakkannya, aku botol kecap, kata dia. Terserah. Ada yang model bermazhab botol minyak babi, tapi ada yang tetap bertahan dengan kecap. Kalau saya dipecahkan karena botol kecap, biarlah dipecahkan. Yang penting mati sebagai botol kecap. Pecahnya bagaimana? Sebagai botol kecap. Beserpih dia dengan batu, tetap tertulis di situ botol kecap. Toh pada akhirnya akan pecah juga. Lebih baik pecah dari botol kecap dari pecah jadi botol minyak babi. Sudahlah pecah, botol minyak babi lagi. Ini kan beda prinsip. Yang saya tidak mau itu botol kecap ngejek botol minyak babi. Bahwa kau berprinsip mau jadi botol minyak babi, jadilah botol minyak babi, tapi isi kau tetap kecap. Tapi jangan kau ejek yang berprinsip botol kecap. Ini pun susah memahaminya kalau belum pernah makan kecap. Tapi di Palembang ini saya sampaikan mudah. Kenapa? Karena orang di Palembang biasa minum cuko, di atas kecap lagi. Nah, ada orang yang berprinsip mazhab pertama, ada yang berprinsip mazhab kedua. Silahkan. Yang saya tak suka, mazhab satu mengolok-olok mazhab kedua, mazhab dua menjatuhkan mazhab satu. Karena dua-duanya sedang berjuang, dua-duanya sedang memperjuangkan isi yang sama, walaupun dengan sampul casing yang berbeda. Terakhir, saat ini sudah sangat dekat dengan akhir zaman. Terlebih virus COVID-19 semakin membatasi umat Islam dalam beribadah. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Pulang dari berjumpa dengan Habib Novel Al-Idrus Solo bulan Maret 2020, maka 2 hari saya sampai di Pekanbaru, lockdown total, walaupun namanya PSBB. Maka saya berhenti keluar Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan. Tapi 1 hari tausiah online sampai 5 kali. Tak berhenti. Video di UAS official malah lebih banyak daripada sebelum COVID. Ramadan tahun lalu full sholat tarawih di rumah, 30 malam khatam 30 juz. Malah saya renung-renung lebih berkualitas lagi waktu COVID daripada tak COVID. Ramadan tahun lalu khatam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dikemas dalam buku 53 stasiun menuju Allah.
video full, semua akses bisa saya masuki, khatam Quran tarawih 30 juz, kitab Ar-Risalah Kusyairiyah. Covid tidak memberikan efek apapun. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tapi apakah semua umat sekuat kita? Kan itu yang jadi masalah. Jadi kita didik saja umat ini menjadi kuat. Kalau kalian tak bisa sholat di masjid, kalian tetap sholat di rumah dengan keluarga. Andai kalian, tapi ada hal-hal yang kita tidak bisa diam. Kalau sampai sholat Idul Fitri, Idul Adha, kurban kita dilarang, sementara di depan biji mata kita orang duduk ramai-ramai di kafe, sementara mall tetap dibuka, diam kita, pembodohan luar biasa. Berapalah jumlah orang sholat di masjid, tapi berapa yang minum kongko-kongko duduk-duduk? Nah, maka ada masanya kita lockdown, duduk sejenak, tapi tanpa mematikan aktivitas. Kita tetap beraktivitas, hidup kita tetap berkualitas. Jadi alhamdulillah, Ramadan 2019 belum Covid, Ramadan 2020 sudah Covid ketat, Ramadan 2021 Covid kurang ketat. Justru di antara tiga ini saat amat sangat ketat itulah yang paling berkualitas yang saya rasakan. Jadi ke depan kita tetap mesti jeli, kita tetap mesti waspada, kita tetap mesti selalu ada langkah-langkah apa yang kita lakukan. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan barokah Allah SWT. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah.